Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan tentang cache dan virtual memory. Kalau kemarin kita sudah membahas atau mendiskusikan tentang RAM, hari ini kita lanjut dalam piramida memori atau piramida storage, itu yang di bagian bawah setelah register dan sebelum atau di bawahnya lagi nanti setelah cache ini ada storage seperti hard disk, flash disk, dan yang sejenisnya itu. Nah, kalau kita kemarin lihat dalam piramida memori, cache ini menempati urutan yang kedua secara kecepatan setelah register yang ada di dalam CPU. Kemarin kita juga sudah lihat di dalam beberapa arsitektur CPU itu ada yang sampai level 3 cache-nya. Ada juga CPU yang sempat tidak memiliki cache seperti ARM. Pada saat awal muncul dia tidak memiliki cache, tapi ARM yang versi baru-baru arsitekturnya sudah memiliki cache sampai dengan level 3. Ini terlihat bahwa sumber daya komputasi dalam menjalankan berbagai macam aplikasi yang terkini itu memerlukan banyak bantuan dari cache atau memori sementara ini untuk mempercepat kinerja dari keseluruhan sistem komputer. Jadi kita bisa lihat bahwa hampir semua sekarang sistem komputer itu memiliki cache atau memori sementara yang dipakai untuk membantu proses dalam CPU mengeksekut atau melaksanakan tugasnya. Nah, ketika kita mengacu ke dalam istilah cache, maka cache ini bukan hanya ada di dalam CPU, ya, tapi memori virtual atau virtual memory yang ada dalam hard disk itu juga golongannya cache. Kemudian buffer memory yang ada dalam device-device seperti CD writer atau buffer memory yang ada dalam hard disk itu juga sifatnya sama seperti cache. Dia sebagai penampungan sementara untuk membantu proses yang kalau misalkan langsung dari CPU ini langsung ke main memory atau ke RAM itu pasti akan lambat sekali. CPU sudah selesai mengerjakan tugasnya, ketika dia mau men-store ke memori RAM ini itu butuh waktu yang cukup lama, mungkin dianggap seperti ya kita menunggu sampai berbulan-bulan atau berhari-hari, sehingga perlu dipakai mekanisme tempat penyimpanan sementara. Ini juga cache ini kadang dipakai untuk menyimpan hal-hal yang bisa jadi dibutuhkan CPU secara rutin atau secara berkali-kali, jadi disimpannya di cache bukan dalam main memory. Jadi ibaratnya cache ini sebagai alat bantu untuk agar CPU atau yang ada di atasnya ini, memori-memori yang ada di atasnya ini tidak menunggu lama. Jadi kan kadang tidak semua juga tugas-tugas itu dieksekusi semuanya. Seperti kita punya Microsoft Word misalkan, Microsoft Word atau Microsoft Office itu kan besar, bisa sampai installernya bisa sampai bergiga-giga. Anggaplah installernya bisa sampai 1 DVD atau lebih gitu. Itu kan bisa sampai 4 giga gitu. Nah, tidak semuanya kan dimasukkan ke dalam memori, hanya yang kita pakai saja, hanya yang pada saat itu kita kerjakan. Makanya ukuran memori ini cukup kecil, tapi efektif dalam membantu device-device yang ada di bawahnya. Jadi memori antara itu, virtual memory ini termasuk memori antara atau temporary memory. Nanti di dalam hard disk itu sebenarnya juga ada buffer memorinya. Buffer memorinya juga ada. Nah, tadi sudah saya sempat singgung sedikit bahwa dalam komputer itu kan mereka bekerja dengan hitungan yang amat sangat cepat sekali dalam hitungan milisecond. Nah, ketika mikroprosesor ini mengakses RAM, biasanya itu sekitar 60 nanosecond. Jadi
itu kecepatan. Nah, sedangkan kemarin kita ketika belajar RAM itu melakukan refresh atau recharge sel itu sekitar 70 nanosecond. Nah, itu kan berarti ada jeda sekitar 10 nanosecond. Nah, kalau ada jeda seperti itu, jeda itulah yang dibantu dengan menggunakan CAS. Jadi perbedaan kecepatan baca itu yang dibantu, atau kecepatan tulis dari atau ke memori itu yang dibantu oleh CAS memori, buffer, dan sejenisnya. Jadi ini sebenarnya ada istilah yang juga mirip. Nama lainnya adalah buffer. Nah, microprocessor juga bisa cycle-nya atau peralihan dari satu task ke task yang lain atau dari satu instruksi ke instruksi yang lain yang dieksekusi itu bisa sangat pendek, bisa sampai 2 nanosecond. Sehingga ini nanti ya menurut memori dia cuma bisa semaksimal-maksimalnya misalkan cuma 50 nanosecond. Nah, menurut prosesor dia nggak bisa nunggu selama itu tuh, seperti dia menunggu ya berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun. Inilah yang dibantu oleh cache memory. Jadi cache memory dipakai untuk membantu di mana cycle atau kecepatan prosesor dalam mengeksekusi sebuah instruksi itu bisa 30 kali lebih cepat daripada RAM, sehingga dia kan perlu menunggu RAM untuk membaca dan menulis. Ya. Baca tulisnya inilah yang dibantu dengan penggunaan CAS. Jadi ada CAS level 1, level 2. Di motherboard kadang ada CAS level 3, tapi juga di dalam prosesor juga ada yang kayak kemarin kita lihat beberapa itu pakai CAS level 3. Bahkan di ARM sekarang juga sudah pakai CAS level 3. Nah, ini kira-kira gambarannya. CAS level 3 ini 2 kali lipat lebih cepat daripada RAM. Size-nya pastinya lebih kecil daripada RAM. Kemudian CAS level 2, 2 kali lipat lebih cepat daripada level 3. Size-nya pasti lebih kecil daripada CAS level 3. Begitu juga dengan CAS level 1, ini size-nya pasti lebih kecil daripada CAS level 2, cuman dia 3,5 kali lipat lebih cepat daripada CAS level 2. Nah, di atasnya CAS level 1 dan level 2 ini tentu saja ada memori register yang ada di dalam CPU. Ya. Di atasnya ini registernya juga memori sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ada CPU register, ini juga memori. Nah, itu pasti lebih cepat lagi dan jauh lebih kecil lagi daripada CAS level 1. Biasanya CAS level 1 dan level 2 ini diakses oleh CPU atau mikroprosesor. Ini berdasarkan speed yang dimiliki oleh si prosesor, bukan speed dari memori busnya, sehingga ya memang aksesnya akan jauh lebih cepat si CPU-nya. Tapi antar memori CAS itu ya pastinya dengan memori bus ini speed aksesnya. Nah, ini kecepatan aksesnya. Level 1 CAS ini speednya sama dengan speed akses ke mikroprosesor. Kemudian size-nya sekitar 4 sampai dengan 16 kilobyte dalam satu kali akses. Kemudian level 2 CAS 20 sampai dengan 30 nanosecond. Kemudian kapasitas aksesnya sampai dengan 512 kilobyte. Jadi ketika dia mengakses satu data itu bisa diambil atau satu set instruksi itu bisa mencapai 512. Kemudian main memory atau RAM sekitar 60 sampai dengan 70 nanosecond. Ini yang bisa diakses dalam sekali ambil itu sekitar 32 sampai dengan 128 megabyte size
data atau instruksi yang bisa ditarik dalam satu waktu. Kemudian hard disk, ini hard disk yang masih masih pakai platter atau piringan dengan motor, bukan SSD. Ini hard disk yang masih hard disk non SSD, kecepatannya sekitar 12 milisecond. Kemudian sekali tarik ya bisa sampai 1 sampai dengan 10 GB kemampuan tarik. Kemudian internet, ya kita tahulah internet, kita bisa melakukan store ke internet, kemudian naruh apapun, termasuk sekarang kan juga banyak aplikasi yang bisa kita runningkan di internet dengan menggunakan cloud. Itu kita bisa menjalankan Google Doc, kita bisa ngetik di situ, kita bisa Workspread di situ, kita bisa spreadsheet di situ, dan yang lain-lain. Juga termasuk melakukan penyimpanan maupun menarik data dari Google Drive. Ada beberapa hal yang penting tentang CAS. Walaupun CAS ini kecil, tapi dia sangat membantu akselerasi dalam kinerja komputer dengan menjadi tempat sementara atau transit untuk memori yang lebih besar, tapi yang kecepatannya ya tentu saja lebih rendah daripada CAS. Nah, kemudian CAS ini juga bisa menyimpan tadi instruksi-instruksi yang mungkin bisa jadi sering digunakan atau data-data yang sering digunakan oleh si CPU, sehingga CPU tidak perlu turun ke bawahnya atau tidak perlu ke RAM untuk ngecek itu. Cukup dilihat ada di dalam CAS atau enggak. Kalau ada dalam CAS, ambil dari CAS. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya berarti harus ke RAM. Nah, kalau kondisi apa yang diperlukan oleh si CPU itu ada di dalam CAS, itu namanya CAS hit. Atau apa ya? Instruksi yang diperlukan oleh si CPU ada atau berada di dalam CAS, sehingga si CPU tidak perlu mengambil dari memori. Nah, kalau tidak ada, disebutnya CAS miss, sehingga CPU harus mengambil dari memori. Nah, pastinya CAS itu tadi size-nya ya lebih kecil ya daripada storage seperti RAM atau storage di bawahnya, maksudnya seperti RAM ataupun seperti hard disk. Kemudian kita lihat bahwa CAS ternyata layernya banyak, bisa sampai 3 tadi ya, level 1, level 2, level 3. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kita tidak membuat memori itu kecepatannya sama dengan, atau RAM ya, kecepatannya sama dengan level 1 CAS, sehingga kan kita nggak perlu pakai CAS karena speednya sudah sama. Jawabannya ya mungkin saja, tapi harganya tentu akan sangat mahal sekali. Kita tahu bahwa CAS itu kan ada di dalam CPU. Harga CPU itu aja, misalkan satu CPU anggaplah 1 juta. CAS-nya itu kecil di dalamnya. Mungkin CAS-nya cuma 512 atau ya sebesar-besarnya anggaplah 2 mega. 2 mega itu mungkin dari harga 1 juta itu anggap 50 ribunya lah. Itu cuma dapat 2 mega. Bayangkan kalau misalkan kita perlu RAM itu sekitar 4 giga sekarang. 2 meganya aja 50 ribu. Anda bisa hitung ketika perlu 4 giga tadi, berapa yang harus Anda habiskan buat membeli memori seharga CAS tadi. Pastinya lebih mahal akhirnya jatuhnya daripada harga sebuah CPU. Nah, ini apa ya? Dengan sesedikitnya CAS itu kita bisa menghemat uang yang lebih banyak kalau kita harus berinvestasi ke harga RAM yang kecepatannya sama dengan CAS. Jadi dengan sedikit jumlahan CAS itu kita bisa mendapatkan kinerja atau mempercepat kinerja komputer yang tadinya
lambat. Kalau tidak ada kas, dengan metode itu bisa dipercepat sehingga kita juga bisa mereduksi jumlah uang yang harus kita keluarkan kalau kita membeli RAM dengan kecepatan yang sama dengan kas. Nah, sebenarnya mekanisme ini juga sudah mulai berlaku ya di hard disk. Hard disk sekarang kan udah rata-rata pakai SSD itu. Karena apa ya? Karena hard disk komponen paling lambat, sedangkan hard disk menyimpan aplikasi, menyimpan data di situ. Hard disk sekarang akhirnya kebanyakan diarahkan ke SSD atau SSD yang berbasis NVMe misalkan, yang kecepatannya itu sama dengan RAM, sehingga kedua-duanya RAM dan hard disk sekarang sudah punya speed yang sama. Mungkin saja di suatu saat nanti, kalau misalkan harga memori kas ini jauh lebih murah, bisa jadi RAM akan sama speednya dengan kas. Mungkin ya, karena hard disk saja udah disamakan sekarang speednya dengan RAM. Mungkin saja nanti suatu saat memori atau RAM itu akan sama speednya dengan kas. Nah, dengan jumlahan yang kecil tadi kan kita bisa tahu bahwa si kas ini bisa membantu ukuran memori yang jauh lebih besar. Dengan 256 KB level to kas, kita bisa membantu atau mensupport 64 MB dari RAM. Nah, kalau yang sekarang kas prosesor itu sekitar 2 MB kas di prosesor itu bisa dipakai untuk mengkas 4 sampai dengan 8 GB dari sebuah RAM. Dan ini konsep ini disebutnya dengan locality of reference. Di konsep ini disebut dengan locality of reference. Tadi saya sudah sebutkan juga sedikit di depan, ketika kita pakai Microsoft Word, kan itu tidak semua modul Microsoft Word dibuat di dalam memori atau dibuat dalam kas. Hanya yang pas kita kerjakan saja, hanya yang pas kita hadapi saja, ditampilkan ke hadapan kita, itu yang dibuat dalam RAM, kemudian yang pas kita eksekusi itu dibuat di dalam kas. Jadi tidak semua memang. Kalau misalnya Microsoft Office semuanya kan itu sekitar anggaplah 10 GB atau anggaplah 5 GB lah. Kan tidak 5 GB yang kita buat, paling hanya sebagian kecil, hanya 500 atau 200 mega yang kita buat, kemudian sisanya lagi yang kita hadapi ya mungkin hanya sebagian kecil yang itu dieksekusi, jadi tidak besar memang. Nah, ini yang dibantu dengan kas. Ini tadi sudah saya sampaikan, kalau ada program yang besar, apalagi game itu bisa sampai di atas 10 GB, kan nggak semuanya kita load di dalam memori. Ya 10 GB memorinya cuma 8 ya habis. Kalau tadi Microsoft Office 5 GB, RAM-nya cuma 4 GB, ya habis kan kalau di load 10. Ya paling cuma kecil saja. Anda bisa lihat di Task Manager itu. Kalau kita lihat di Task Manager, nah ini kan kita bisa lihat di dalam memori ini kan nggak semua ini. Misalkan Microsoft PowerPoint, cuman 140 mega saja yang dibuat di dalam memori. Di dalam kas tentunya lebih kecil lagi. Apa yang kita hadapi sekarang aja, yang kita hadapi sekarang kan saya lagi memunculkan slide presentasi. Kalau kita lihat sekarang saya memunculkan slide presentasi kan hanya itu aja mungkin yang ada di dalam kas. Ketika saya berpindah dari satu slide ke slide yang lain, tentu saja kan ini juga ini saja yang mungkin dieksekusi oleh si prosesor. Nah, itu bisa jadi ditaruh di dalam register dan ditaruh di dalam kas. Jadi memang tidak besar memorinya, bukan keseluruhan dari program. Ya, jadi kalau misalkan kita punya program yang tadi misalkan
PowerPoint sampai dengan 500 mega yang ada di dalam memori, ternyata cuma 140 saja. Yang ada di dalam kas ya bisa jadi lebih kecilnya. Bukan bisa jadi ya, pasti lebih kecilnya lagi. Di dalam registernya CPU pasti lebih kecil lagi. Kemudian juga di dalam program itu kan ada repetisi, ada perulangan, looping. Nah, itu juga kan yang di store ya cuman ininya saja, hanya sebagian kecil dari skripnya saja. Jadi yang bagian perulangannya aja yang akan disimpan. Tidak semua baris ini yang akan dieksekusi. Pasti cuma tinggal perulangannya ini aja yang akan dieksekusi berulang-ulang dari baris ke-7 ini sampai dengan ke-9. Nah, ini lebih cepat dieksekusi di dalam kas. Jadi ini ditaruh di kas karena kan ya berulang-ulang prosesnya. Kalau kita lihat tadi kan skripnya kecil ya. Ya, skrip ini anggap aja satu karakter ini satu byte lah. Satu karakter 1 byte. Jadi kalau karakternya banyak, ya tinggal kita hitung ini kan ada sekian karakter. Nah, tadi sudah saya sebutkan gimana kalau aplikasinya besar gitu, kayak Microsoft Word atau yang sedang kita hadapi sekarang pakai PowerPoint. Sama juga, hanya yang memang kita pakai yang ditayangkan sekarang itu saja yang ada di dalam. Ini kan berulang-ulang nih, ditayangkan berulang-ulang ke layar Anda terus-terusan. Ini saja yang ibaratnya kayak dimasukkan ke dalam kas, gitu. Sisanya ya di dalam memori, sisanya lagi di dalam hard disk. Biasanya sekitar 95% ini ya word processor atau slide ini kan menunggu input dari kita. Inputnya bisa berupa di keyboard atau di mouse, termasuk ya pointer yang saya gerak-gerakkan di layar ini juga ini berupa input. Ya, jadi kalau kita hitung bisa jadi cuma 5% kayak tadi. Ini sekitar anggaplah dia menggunakan prosesor tadi 0,1 ya, 0,1%. Anggaplah segitu yang ada di dalam kas. Jadi dari 144 MB Microsoft PowerPoint ini hanya 0,2 atau 0,1 yang ada di dalam kas. Jadi nggak banyak, memang hanya kecil sekali, sehingga ini mempercepat proses yang ada di dalam CPU. Ini tadilah yang kita sebut dengan konsep locality of reference. Dan di sini kas sangat membantu sekali untuk kinerja dari komputer dengan efektif dan efisien. Jadi kalau kita hitung berdasarkan biaya, maka tidak layak kita untuk mengeluarkan biaya yang banyak dengan membeli RAM yang sekelas kecepatannya dengan kas. Karena ya dengan prinsip tadi, dengan konsep locality of reference tadi sebenarnya ya hanya sebagian kecil saja yang running di dalam CPU dan running di dalam kas. Jadi ya masih layak kalau kas ini memori dan kas ini modelnya masih seperti sekarang ya. Tapi kalau hard disk ya saya rasa sudah tidak layak kalau Anda punya uang yang berlebih atau Anda ingin invest membeli laptop atau notebook, maka sebaiknya Anda sudah pikir-pikir jangan lagi menggunakan hard disk yang dalam bentuk piringan dan motor. Anda bisa beralih dengan menggunakan hard disk berbasiskan NVRAM atau hard disk SSD lah istilah lainnya. Oke, kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan ke saya, baik lewat grup ataupun langsung di WhatsApp. Untuk perkuliahan kali ini saya anggap sudah cukup. Berikutnya kita akan masih lanjut dengan memori juga, tapi memori virtual yang tadi sudah saya sebut, sifatnya juga mirip dengan kas sebagai temporary saja.
termasuk buffer juga nanti kita tahu bahwa buffer mirip juga seperti kas, cuman sebagai tempat transit. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya anggap cukup. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.